diterapkan langkahnya dari awal? Untuk ke Jerman ini kan tentu yang paling utama bahasa. Nggak mungkin orang Jerman berbahasa Indonesia. Kita karena dapat fasilitas nanti di Jermannya, anak-anak ini nanti harus bisa menguasai bahasa Jerman. Itu tiket untuk ke Jermannya. Dan di kami ini anak-anak akan diolah selama 2 semester. Semester pertama nanti belajar bahasa Jerman dari pagi sampai sore. Ya, berapa jam untuk kelasnya? Dari jam 8 sampai jam 3 sore. Itu di bahasa Jerman. Kita sudah punya metode yang kita kembangkan selama 9 tahun gitu ya. Nanti setelah mereka bisa bahasa Jerman, ujian di Goethe Institut. Ini adalah lembaga sertifikasi dari Jerman langsung yang ada di Jakarta dan di Bandung. Lalu setelah lulus maka mereka lanjut ke semester 2. Nah, kebetulan kita punya program spesialnya, libet ya. Kita punya program spesialnya adalah double degree. Jadi kita juga bekerja sama dengan kampus swasta di mana anak-anak ini nanti sambil ikutan program Ausbildung sambil juga kuliah. Di kuliahnya Universitas Indonesia ya? Di Indonesia tentunya. Jadi mereka nanti sambil didaftarkan ke Jerman, nanti dilatih bahasa Inggrisnya oleh kita, dilatih juga skill yang dibutuhkan di Jerman, di hospitality misalkan, dan mereka sambil S1 juga. Nanti di sini tatap muka, nanti pas begitu di Jerman bisa online kuliahnya, gitu. Jadi dipermudah sama kampusnya ini. Begitu lulus nanti di Jerman, maka dapat sertifikat internasional dari Jerman, yang itu berlaku seluruh dunia, mau pindah ke Amerika, pindah ke Australia, ini berlaku sertifikatnya. Jadi anak-anak Bapak Ibu ini levelnya sudah internasional di usia 22 tahun dan punya S1 Indonesia. Maka setelah itu pun kalau mau lanjut S2 di Jerman bisa. Nah, saya tarik dulu ke belakang. Ketika masih di sini anak-anak itu tadi sekolah maksudnya pelatihan bahasa. Apakah ada syarat tertentu? Kalau kita tahulah di bahasa Inggris ataupun mungkin Jerman ada level A1 sampai C1 atau C2. Betul. Kalau nggak salah ya. Untuk nanti sampai layak lah untuk dikirim ke sana, itu harus menguasai level apa? Di B1 atau intermediate. Intermediate. Betul. Ya. Jadi di Jermannya dalam level A1, A2 itu basic. Betul. B1, B2 itu intermediate, C1, C2 itu advance. Jadi anak-anak ini di B1-nya. Itu yang harus dikuasai. Itu selama 2 semester tadi ya? 1 semester. Oh, 1 semester. Ya, jadi B1 ini 6 bulan kita akan gembleng anak-anak ini untuk bisa bahasa Jerman di level B1. Nah itu apakah kita misalkan dari Salatiga nih ada peminatnya, itu bagaimana caranya? Apakah dia harus ke Bandung atau bisa mengadakan kelas di kota-kota tertentu, kota lain? Karena semalam saya bicara dengan Pak Niko, kita memang sudah sepakat bahwa ketika ada dari anggota yang berminat, lalu nanti ada 20 orang di satu kotanya, misalkan di Salatiga ini ada 20 orang, nah kita yang menyiapkan semua infrastrukturnya, gurunya. Didatangkan dari sana. Betul. Jadi misalkan, di Salatiga ada 20 nih, kita datang sini. Lalu nanti di mana ada di Bali, misalkan 20 orang, kita ke sana. Cuman nanti saat ujian yang harus ke Jakarta atau Bandung ya. Betul. Jakarta atau Bandung. Setelah itu nanti pengurusan visa seperti apa? Dibantu? Semua all in, nanti anak-anak ini akan kita uruskan dari A sampai Z sampai ke Jerman. Bahkan di Jermannya pun kita tetap pantau. Itu mungkin menjadi satu amanah yang cukup berat kalau buat kami ya, karena kami ini harus memastikan anak-anak bisa bahasa Jerman, memastikan anak-anak yang lulus. Ada jaminan dari kami bahwa anak-anak ini kalau gagal ujiannya kita bayarin lagi ujiannya, kita kasih gratis lagi kelasnya. Gitu. Ada remedi begitu? Ada remedial. Jadi kalau gagal nanti ada remedial. Karena yang diujikan kan speaking, listening, reading, writing. Semua skill itu ya 4 Kalau gagal 2 ya ulangi 2. Gitu. Jadi nggak semuanya. Tapi ada batasan berapa kali pengulangan? Enggak. Sampai memang benar-benar. Sampai benar-benar bisa. Gitu. Nah setelah itu nanti urusannya ke visa kan? Ya. Visa pelajar atau pekerja? Pelajar tentunya. Visa student. Jadi karena kita ini kan di bawah Kemendikbud, kita disupport oleh Kemendikbud dan memang Ausbildung ini bukan bekerja, meskipun nanti di Jermannya dapat uang ya. Betul. Selama praktek tadi ya. Tapi memang visanya pun visa Ausbildung atau visa pendidikan. Gitu ya. Kalau ke Jepang, ke Korea, setahu saya sih visa magang atau bekerja. Makanya di bawah Kemenaker. Kalau kami di bawah Kemendikbud. Gitu. Ya. Kira-kira berapa lama semenjak dari visa sampai diberangkatkan? 6 bulan. Jadi kami itu menjamin pada saat anak-anak ini semester 1 lulus, nah mereka masuk ke semester 2. Di semester 2 ini sambil mereka kuliah S1, sambil mereka hospitality belajar bahasa Inggris, sambil juga kami memproses
untuk kontraknya nanti, karena nanti ada kontrak ikatan dinas, gitu ya. Kontraknya di Jerman, visanya, dan ada jaminan bahwa di akhir semester 2 ini mereka masih bisa sudah berangkat ke Jerman gitu ya. Oh, oke. Berarti ini nanti langsung pasti berangkat ya? Betul. Sudah ada jaminan bahwa anak-anak pasti langsung berangkat. Betul. Nah, seperti tadi ketika semester 1 itu berarti sudah diproses. Nanti akan ditempatkan di mana? Betul, semester 2. Oh, semester 2, sorry. Semester 2. Ya sudah ada bayangan berarti. Betul. Nanti kita daftarkan ke Jermannya, karena di Jerman itu ada Pak Wolfgang tadi, ada Frau Hilde, ada juga saya sendiri yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Itu memang permintaannya sangat banyak sekali dari Jermannya. Anak-anak itu berfokus luluskan B1-nya. Setelah B1 ada jaminan. Jadi kalau sudah lulus B1 itu satu kaki sudah di Jerman sebetulnya. Tinggal B1-nya tadi perjuangan anak-anak sebetulnya. Karena selama ini sih ketika anak-anak lulus B1 maka ya biasanya sudah insya Allah udah pasti ke Jerman gitu. Tinggal B1-nya ini perjuangan anak-anak. Ini mohon maaf saya tanya agak detail supaya memudahkan orang-orang tua ini yang kira-kira nanti menonton video kita ini supaya dia punya gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana si anakku nanti ketika mengikuti program ini. Setelah tadi visa keluar 6 bulan ya masa tunggu itu maksimal 6 bulan. Betul, maksimal. Setelah itu diberangkatkan ke sana, itu bagaimana? Apakah sudah ada tempat-tempat tinggalnya? Tadi karena kan sebelum mengurus visa itu anak-anak akan dapat kontrak. Nah, di kontrak itu sudah jelas. Ada tempatnya di mana, perusahaan detail semuanya, uang sakunya di mana, berapa. Jadi tidak luntang-lantung. Tentu tanpa kontrak itu nggak bisa ngurus visa. Jadi setelah kita daftaran ke Jerman tuh kita menunggu kontrak dulu. Setelah kontraknya turun, biasanya sih maksimal 3 bulan kontraknya turun karena prosesnya juga cukup panjang kalau kontrak. Nanti setelah kontrak turun itu udah tinggal visa. Udah. Jadi intinya setelah B1 lulus tuh tinggal nunggu kontrak. Kontrak ada sudah dua-duanya udah di kakinya udah di Jerman, udah tinggal pasti berangkat. Berangkat. Jadi 2 itu yang kalau yang B1-nya perjuangan anak-anak, yang kontrak ini adalah perjuangan kaminya gitu loh. Untuk anak-anak dapat kontrak itu. Iya. Lalu mungkin bisa diceritakan setelah di sana ya sudah tempat tinggal beres semua, yang tadi menarik bahwa 80% praktek, 20% teori. Betul. Nah, itu seperti apa teknisnya? Ya, jadi nanti anak-anak itu 2 hari mereka di kampus. Secara teorinya misalnya anak-anak milih chef jurusannya. Maka mereka belajar tentang nutrisi, tentang gizi, secara teorinya. Lalu nanti praktek langsung ke lapangan, ke sebuah hotel, memang masak langsung buat tamu. Gitu loh, langsung diajarkan secara praktek. Tentu pelan-pelan, dari awalnya mungkin dari mulai ngupas bawang dulu seperti apa ala Jerman, gitu ya, ngupas kentang seperti apa ala Jerman, sampai nanti benar-benar dikasih station untuk dia punya tanggung jawab. Misalkan, oke, kamu bagian dessert ya, misalkan kamu bagian steak ya, dan sebagainya. Nanti sebagai chef nanti bisa semuanya gitu, tapi bertahap tentunya dibimbing gitu loh. Jadi anak-anak pun tanpa harus ada skill jadi chef atau apapun nggak apa-apa, orang di sana dididik. Itu memang dari nol ya, boleh ya. Karena kan judulnya pendidikan. Kalau bekerja di sini harus bisa dulu. Tapi kalau pendidikan di Jermannya emang dididik, jadi di sini pun nggak bisa nggak masalah. Tapi tetap kami mempersiapkan supaya anak-anak ini nggak kaget. Ketika ke Jerman gitu ya, di sini minimal diajarkan megang pisau tuh yang benar gimana sih gitu kan sebagai chef. Standar internasional semua ya itu ya. Lalu nanti ada praktek magang sebulan di hotel, nanti dilihatkan seperti apa sih bentuk kitchen itu pada saat suasana bekerja itu seperti apa. Begitu ke Jerman itu sudah tidak kaget lagi gitu. Jadi kita siapin supaya anak-anak ini punya adaptasi yang lebih mudah lagi di Jermannya. Tadi ada apa saja? Kalau tidak salah tadi ada jurusannya? Ya, jurusannya. Jurusannya itu memang sebetulnya Ausbildung banyak sekali ya. IT ada, teknik elektro ada, mekatronik ada. Tapi memang 1,7 juta ini 300.000-nya itu memang di hospitality, ya di perhotelan, manajemen perhotelan, manajemen restoran, chef dan juga keperawatan. Ya. Nah, adik saya juga adalah salah satu murid saya sendiri, S1 teknik mesin dia di Indonesia. Begitu lulus nganggur. Kalau udah kuliah udah bayar gitu. Enak punya kampus sebenarnya. Karena punya kampus itu tidak ada tuntutan anak ini harus bekerja pada saat lulus. Ketika kita sudah S1 di Indonesia, apakah kampus itu bertanggung jawab sampai anaknya bekerja? Enggak. Nah, tetapi di Ausbildung ini pada saat anak-anak lulus pasti bekerja lama-lama lagi. Nah, adik saya tadi ya, begitu dia nganggur, dia belajar bahasa Jerman 6 bulan, lalu diberangkatkan ke Jerman. Mei kemarin 2022 adik saya ini lulus. Tapi Maret
2 bulan sebelumnya itu sudah dapat kontrak. Jadi sebelum ujian itu sudah dapat kontrak. Begitu lulus, dia jadi supervisor, malah membawahi orang Jerman, dan sekarang jadi manajer restoran. Gajinya 60 juta adik saya. Dan pada saat punya gaji 60 juta itu, di awal 40 juta waktu itu. Karena memang lulusan Ausbildung tuh range gajinya 30 sampai 40 juta pada saat lulus. Itu bisa nabung lah 15 sampai 20 juta. Jadi ya adik saya di Jerman masak steak, orang Indonesia di sini juga yang kuliah perhotelan masak steak pada saat lulus. Di sana digaji 40 bisa nabung 20 juta, di sini gaji 4 juta 5 juta bisa nabung 1 juta. Padahal sama-sama masak steak. Iya. Itulah bedanya apa? Investasi di bahasa asing dan kita ada di tempat yang membutuhkan kita. Iya. Nah, karena terkadang di Indonesia mungkin kita tidak dibutuhkan karena saking banyaknya orang. Saking banyaknya manusia, ya tinggal kan anak-anak atau para orang tua ini berpikir investasi di bahasa asing. Karena nggak akan mungkin rugi. Di bahasa Inggris, di bahasa Jerman, di bahasa Jepang, apapun itu. Nggak akan mungkin rugi. Saya aja yang cuma bisa bahasa Jerman, bisa dapat beasiswa di Jerman. Dapat 120 juta di usia 19 tahun. Ya apalagi anak-anak bisa satu skill, ditambah bahasa asing, harusnya peluangnya sangat besar untuk ke luar negeri gitu loh. Oke, tadi berarti bisa diibaratkan kuliah sambil kerja ya. Betul. Di bidangnya. Betul. Itu sudah mendapat ada penghasilan dari situ. Tentu, pada saat nanti. Jadi ini, saya mau jelaskan dulu Pak tentang perbedaan antara PKL dan bekerja. Jadi anak-anak tuh di Jerman tuh nanti judulnya PKL sebetulnya, bukan bekerja. PKL itu praktek kerja lapangan. PKL ini niatnya adalah kita belajar tujuannya. Karena kita belum ahli. Kita belum punya sertifikatnya. Dan kita tujuannya belajar. Tetapi pada saat PKL ini, kita di Jerman ini dapat uang saku judulnya, yaitu sebesar 8 juta. Ini bersihnya 8 juta. Karena di tempat tinggal dapat gratis, asuransi dapat gratis, makan dapat gratis. Jadi anak-anak bapak ibu ini tidak akan merepotkan sama sekali bapak ibu pada saat anaknya di Jerman. Bahkan bisa bantu orang tua. Rata-rata ya adik saya aja bisa ngirim ke orang tua, misalkan 2 juta per bulan gitu ya. Bahkan ada dari Karawang, asalnya dia orang tuanya buruh tani. Pada saat anak ini udah bekerja di Jerman, dia beli sawah 6 hektar dan berbakti sama orang tuanya. Sudah memensiunkan orang tuanya. Padahal usianya masih 22 tahun. Yang tadinya orang tuanya buruh tani, sekarang jadi juragan tani. Buruh-buruh tani pada kerja. Ini yang saya senang sekali mengerjakan program ini karena ya insya Allah akan bisa mengubah banyak hidup keluarga dan anak-anak muda di Indonesia ini gitu. Termasuk adik saya sendiri. Kalau dia pingin tetap di teknik, mungkin sekarang nganggur kali. Ataupun kalau kerja dapat 4 juta, 5 juta. Sementara sekarang di Jerman dia di manajemen restoran, jadi manajer restoran, bisa nabung, bisa belajar tentang investasi, bisa belajar tentang bisnis. Jadi jurusan yang diambil nanti di Jerman bukan selamanya akan di bidang itu. Itu hanya batu loncatan saja. Hanya anak tangga yang diinjak di pertama untuk menuju ke anak tangga berikutnya. Karena setelah misalkan, saya pengen teknik, tapi ternyata belum ada nih kami teknik nih, misalkan. Karena memang teknik ini bersaing dengan orang Jerman. Orang Jerman masih pada masuk ke teknik. Nah, kita masuk ke bidang yang dibutuhkan. Nanti misalkan ambil manajemen perhotelan. Begitu lulus, ya bekerja dulu di manajemen perhotelan, sambil nanti belajar lagi sesuatu yang baru. Begitu lulus tuh boleh ambil Ausbildung lagi yang lain. Kalau mau, boleh lanjut S2 kalau sudah S1. Boleh lanjut S1 kalau belum S1 gitu ya. Bisa belajar tentang investasi, bisa belajar apapun. Jadi batu loncatan yang powerful pada saat lulus Ausbildung itu. Jadi ya jangan khawatir memilih jurusannya nggak suka, nggak apa-apa, ini batu loncatan aja gitu lah. Tapi ini kesempatannya ada. Adik saya juga nggak suka sebetulnya di manajemen restoran karena dia teknik sebetulnya. Tapi karena dia